Ustadz, apakah boleh mengkhususkan berdoa dan menyampaikan hajat di masjid tertentu yang masjid tersebut dianggap keramat? Dan apakah ada masjid yang keramat di dunia ini, Ustadz? Masya Allah. Baik, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan berulang kali kaidah ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil asghar. Menjadikan sesuatu sebagai suatu sebab kebaikan atau kejelekan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara takdir kauni dan tidak juga secara syar'i, maka ini adalah bentuk syirik kecil, karena secara tidak langsung dia telah memposisikan dirinya seperti Allah Jalla wa'ala dalam menentukan sesuatu itu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan. Ini yang pertama. Yang kedua, adakah masjid yang keramat di dunia ini? Maka pertanyaannya, apa ini maksud dengan keramat? Kalau dikatakan adakah masjid yang mulia di dunia ini, maka jawabannya ada. Dan semua masjid itu mulia secara umum. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahbal biladi ila Allahi masajiduha." Sesungguhnya permukaan bumi yang paling Allah cintai itu adalah masjid. Dan di dunia ini dari seluruh masjid yang ada beberapa masjid yang lebih utama daripada yang lainnya. Contohnya Masjidil Haram. Salat di dalamnya, satu salat di dalamnya seperti 100.000 salat di selainnya. Kemudian di bawah Masjidil Haram adalah Masjid Nabawi. Satu salat di dalamnya seperti 1.000 salat di tempat yang lainnya. Kemudian Masjidil Haram. Kemudian juga Masjid Quba. Nah, selain itu tidak ada satu masjid yang Nabi SAW sebutkan untuknya suatu keutamaan khusus. Ya, apalagi masjid-masjid yang ada di Indonesia, ya, nggak ada. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan, adanya sebuah kuburan di dalam masjid, walaupun itu kuburan yang mulia, bukanlah sebab yang menjadikan doa itu semakin dikabulkan oleh Allah Jalla wa'ala. Buktinya apa? Masjid Nabawi. Bahkan sebelumnya kamarnya Aisyah radhiyallahu anha, di dalamnya ada kuburan Aisyah radhiyallahu anha. Afwan, kuburannya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Demikian juga pada Uhud ada syuhada Uhud. Di Baqi' ada Baqi', di Madinah ada Baqi', kuburan Baqi'. Tetapi para sahabat Nabi tidak pernah setiap kali mau berdoa ketika sebelum perang, ya, atau kejadian-kejadian besar seperti fitnatul Jamal, fitnatul Siffin, mereka berdoa dulu di sisi kuburan Nabi, di sisi kuburan Abu Bakar, di sisi kuburan Umar, di Baqi' atau di kuburannya syuhada. Bahkan ketika cucunya Nabi SAW, Zainal Abidin, atau cucunya Nabi kita SAW, melihat ada orang yang masuk ke Masjid Nabawi, dan saat itu ada lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW. Orang tersebut dengan sengaja menuju kepada lubang tersebut dan berdoa kepada Allah, bukan kepada Nabi. Di depan lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW tersebut. Ingat, dia berdoa hanya kepada Allah. Tapi dia sengaja melakukannya di samping kuburan Nabi dan di depan sebuah lubang yang tembus ke kuburan Nabi SAW. Mungkin menganggap di sini akan lebih dikabulkan doanya. Mendengarnya, melihatnya, melakukan hal tersebut, maka cicit Nabi kita SAW, Zainal Abidin, langsung menegurnya dengan membawa hadis yang telah ia simak dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'ida." Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, tempat yang didatangi berulang kali untuk suatu ritual. Menunjukkan beliau memahami hadis ini dengan pemahaman bahwa menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat berdoa adalah bentuk menjadikannya sebagai 'id yang Nabi SAW larang di dalam hadis tersebut. Nah, maka menjadikan doa atau ibadah di suatu masjid atau suatu tempat karena anggapan di situ ada kuburan keramat, kuburan wali, ini adalah syirik kecil, ini adalah khurafat. Karena telah menjadikannya sebagai sebab terkabulnya doa, berkahnya suatu amalan, dan Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara takdir kauni dan tidak pula secara syar'i. Nah, wallahu ta'ala alam, yusawwal ilmu indallah, wallahul muwaffiq lil jami'.